Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bersama Bu Nova, kita akan belajar tentang materi coklat, khususnya terkait dengan tempering coklat. Sebelum kita mempelajari tentang tempering coklat, alangkah baiknya kita belajar dulu tentang pengertian tempering itu apa. Jadi tempering pada coklat adalah proses memanaskan, mendinginkan dan memanaskan kembali coklat dengan cara yang sangat terkontrol untuk memastikan bahwa coklat yang mengeras ini memiliki tekstur yang halus, berkilau, dan memiliki snap yang baik. Proses ini sangat penting dalam pembuatan permen coklat, lapisan coklat, dan produk coklat lainnya yang memerlukan kualitas estetika dan tekstural yang tinggi. Langkah-langkah dalam tempering ada 3, yaitu yang pertama pemanasan awal. Pada proses pemanasan awal, coklat dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu untuk melelehkan semua kristal kakao mentega. Suhu ini biasanya sekitar 45 sampai dengan 50 derajat Celcius untuk coklat hitam, 40 sampai dengan 45 derajat Celcius untuk coklat susu, dan 38 sampai dengan 40 derajat Celcius untuk coklat putih. Jadi ada 3 suhu yang berbeda. Untuk yang kedua, ada proses pendinginan. Coklat kemudian didinginkan hingga suhu lebih rendah untuk membentuk kristal beta stabil yang memberikan tekstur yang baik. Suhu pendinginan ini biasanya sekitar 27 sampai dengan 20 derajat Celcius untuk coklat hitam, 26 sampai dengan 27 derajat Celcius untuk coklat susu, dan 25 sampai dengan 26 derajat Celcius untuk coklat putih. Proses yang ketiga yaitu pemanasan kembali. Coklat yang dipanaskan kembali hingga suhu kerja yang biasanya sekitar 31 sampai dengan 32 derajat Celcius untuk coklat hitam, 29 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk coklat susu, dan 28 sampai dengan 29 Celcius untuk coklat putih. Ini memastikan bahwa hanya kristal beta yang stabil yang tetap memberikan hasil akhir yang diinginkan. Metode tempering coklat, di sini kita akan mempelajari 3 metode. Yang pertama adalah tabling method, di mana coklat dilelehkan dan sebagian dituangkan ke permukaan marmer atau stainless steel untuk didinginkan sambil diaduk hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian, coklat dicampur kembali dengan coklat yang masih hangat. Untuk metode yang kedua ada seeding method, di mana coklat dilelehkan dan kemudian ditambahkan coklat padat yang sudah ditemper sebelumnya untuk menginduksi pembentukan kristal yang stabil. Cara yang ketiga atau metode yang ketiga adalah microwave method. Memanaskan coklat di microwave dengan internal pendek sambil diaduk secara teratur untuk mencapai suhu tempering yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat di sini video tempering coklat. Oke, nanti kita pelajari terkait dengan video ini di channel yang sudah Bu Nova tuliskan di sini. Kita masuk dalam materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat tempering coklat. Penampilan yang berkilau. Tempering memberikan tekstur coklat tampilan berkilau yang menarik. Dia juga memberikan tekstur yang halus, yaitu menghasilkan tekstur yang halus dan seragam tanpa butiran atau kristal yang kasar. Snap yang baik, memberikan snap yang tajam saat coklat dipatahkan, menunjukkan bahwa coklat telah dikeraskan dengan baik. Mencegah blooming, yaitu mengurangi resiko fat bloom atau lapisan putih yang muncul di permukaan coklat akibat lemak kakao yang mengkristal secara tidak merata. Dan sugar bloom, lapisan putih akibat kristal gula yang muncul ke permukaan. Contoh dari fat bloom ada yang gambar pada bagian atas dan sugar bloom ada pada gambar di bagian bawah. Sugar bloom ini munculnya kristal gula berwarna putih pada permukaan coklat akibat adanya kandungan air dalam campuran coklat. Sedangkan fat bloom munculnya bintik-bintik kristal lemak pada permukaan coklat. Penyebab fat bloom antara lain tidak tercukupinya proses kristalisasi selama proses tempering, proses pencampuran flavor yang tidak homogen pada coklat coating, kristalisasi pada proses tempering yang kurang tepat, perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar coklat, proses pendinginan yang kurang tepat, dan kondisi penyimpanan yang tidak sesuai seperti suhu dan kelembaban. Kita akan belajar untuk memahami, di sini ada bahan pengisi. Jadi ada fondant filling di mana di dalamnya ada ingredients-nya yaitu thinning syrup. Nah, di sini sudah Bu Nova tuliskan
komposisinya, di mana metodenya menghangatkan fondan hingga pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian tambahkan rasa dan warna yang diinginkan. Jika diperlukan, fondan tipis untuk konsentrasi yang diperlukan dengan sirup pengencer. Masukkan fondan ke dalam kulit coklat konvetur yang sudah disiapkan. Cetakan. Nah, ketika kita sudah punya bahan pengisi, maka kita bisa masukkan ke dalam cetakan. Tetapi pastikan terlebih dahulu cetakan coklat bersih dan benar-benar kita dalam kondisi teliti ketika membersihkannya. Kenapa? Karena setiap sidik jari di permukaan bagian dalam cetakan akan terlihat sebagai minyak dan kusam di permukaan coklat. Kemudian benda asing apapun, seperti sisa potongan yang masih ada di permukaan, akan menyebabkan coklat cair yang baru menjadi ikatan dan kemudian tidak akan terlepas dari permukaan cetakan. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini Ibu Nova tunjukkan bagaimana cara membentuk coklat. Di mana dari cetakan yang tadi, kita berikan isian coklat, kemudian hingga dia agak sedikit mengeras, kemudian kita tuangkan sampai dengan isinya keluar semua, sudah terlapis si coklat yang tipis di bagian permukaan atau dasarnya, baru kita beri bahan pengisi. Setelah itu kita tutup kembali dengan coklat cair. Nah, di sini ada penjelasannya. Pengertian pertama, pengisian pertama, cetakan coklat untuk membuat cangkangnya. Harus pada suhu dan konsistensi yang tepat di mana cairan coklat dapat secara rasional disalurkan ke dalam cetakan. Kemudian dengan teknik piping yang diterapkan harus menghasilkan tingkat pengisian dengan ketebalan sekitar 2 mm. Pekerjaan yang tepat dan bersih adalah yang paling penting ketika membuat cangkang coklat. Membentuk coklat, demolding, adalah pekerjaan untuk mengeluarkan coklat dari dalam cetakan. Untuk mengeluarkannya, putar cetakan terbalik ke atas nampan berlapis kertas atau area bersih dan kering. Semua coklat dan produk coklat harus disimpan di area yang kering dan bebas bau dengan suhu di sekitar 18 derajat Celcius. Dekorasi coklat dapat diterapkan setelah dicelupkan. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan terkait dengan tempering coklat yang dapat Bu Nova sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komen dan nantinya kita akan discuss di sana. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.